Selamat malam, Mister. Selamat malam, teman-teman. Malam ini saya akan menjelaskan apa itu naratif teks. Di sini kita bisa lihat di laptop pengertian naratif teks. Naratif teks adalah jenis teks yang menceritakan suatu rangkaian peristiwa secara kronologis yang saling terhubung. Biasanya cerita ini bersifat imajinatif. Imajinatif itu seperti hayalan ya, atau hanya berupa cerita karangan si pembuat dengan tujuan untuk menghibur si pembaca. Di sini udah jelas bahwa naratif teks itu suatu cerita yang bersifat hayalan atau yang ada di pikiran aja, terus dia menjadi cerita karangan yang dibuat oleh si penulis untuk menghibur pembaca. Next, tujuan naratif teks. Jadi tujuan naratif teks itu untuk menghibur si pembaca mengenai suatu kisah atau cerita ya. Jadi tujuannya untuk menghibur pembaca aja gitu. Terus di sini ada jenis-jenis naratif teks, yaitu personal experience, cerita yang berupa pengalaman pribadi; fairy story, cerita yang bersifat fantastik atau penuh dengan keajaiban; fables, cerita tentang binatang yang biasanya digambarkan berperilaku seperti manusia. Mungkin yang dimaksud fables itu yang cerita tentang binatang itu mungkin seperti ini ya, si harimau dan si tikus, si sapi dan pengembalanya, si kucing dan si kura-kura. banyak cerita tuh ya tentang binatang. Terus nextnya legends, myth, romance, mysterious, science fiction, horror stories. Jadi horror itu juga termasuk naratif ya. Historical narratives, slice of life. Jadi ini udah jelas ada beberapa jenis-jenisnya ya, jenis-jenis narrative text. Next, generic structure of narrative text. Generic structure of another narrative text merupakan beberapa tahapan yang biasanya digunakan dalam membuat sebuah cerita atau narrative text. Berikut ada tahap-tahap dalam membuat sebuah narrative text. The first, orientation. Pada bagian ini merupakan bagian untuk pengenalan ya. Pengenalan yaitu pengenalan cerita tentang apa, atau what is the story about. Biasanya pertanyaannya itu ya di orientation itu. Setelah itu ada pertanyaan siapa. Who is the participant of the story? Siapa peserta di dalam cerita itu. Next, di mana cerita itu terjadi? Where is the play setting? Dan kapan cerita itu terjadi? When is the time setting? Next, complication. Bagian ini merupakan bagian yang memunculkan permasalahan atau konflik yang terjadi di dalam sebuah cerita teks naratif bahasa Inggris. Bagian complication ini juga merupakan bagian paling inti dari sebuah cerita naratif teks. Jadi complication itu permasalahan dalam cerita itu, dalam cerita naratif ya. Next, cycle conflict. Dari complication ini merupakan permasalahan yang muncul karena adanya konflik secara kontak fisik atau segala sesuatu yang berhubungan dengan fisik itu ya. Terus kalau natural conflict merupakan permasalahan yang muncul karena pelaku dalam cerita berhadapan dengan kekuatan alam. Next, social conflict. Social conflict merupakan permasalahan yang merupakan karena para pelaku di dalam cerita saling berhadapan di mana mereka bertemu pada saat yang bersamaan namun memiliki kepentingan yang berbeda. Itu ya. Mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Psychological conflict ini permasalahan yang muncul saat pelaku dalam cerita itu berhadapan dengan dirinya sendiri
Hal ini bisa terjadi ketika adanya pertentangan antara nilai baik dan buruk, sifat sombong dan sifat rakus dan tenggang rasa. Itu ya, konflik terhadap diri sendiri ya kalau psychological ini. Terus bagian dari tahap-tahap pembuatan naratif ini yang selanjutnya ada solusi ya. Resolution itu solusi untuk menyelesaikan masalah dalam cerita. Terus dan the last ada reorientation. Bagian ini merupakan pernyataan untuk menutup sebuah cerita dan ini bentuknya hanya opsional saja. Pernyataan yang disampaikan pada reorientation ini bisa berupa pelajaran moral, nasihat, atau pelajaran berharga dari si penulis cerita. Ya, jadi reorientation itu dia bisa berupa pelajaran moral, nasihat, atau pelajaran berharga. Sepertinya nilai pesan moral ya, pesan moral bagi pembaca gitu. Apa sih pesan moral dari cerita itu gitu. Itu maksud dari reorientation. The next language features pada narrative text adalah pola kalimat yang digunakan biasanya berupa simple past tense. Jadi kalau buat narrative text itu kita pakai simple past tense ya. And then permulaan kalimat biasanya diawali dengan kata keterangan waktu, adverb of time, keterangan waktu, okay? Seperti biasanya awal kalimat itu kita bilang long time ago there is a farmer and his wife, mungkin seperti itu. And once upon a time, one day. Itu dah naratif ya, itu cerita naratif. The next banyak menggunakan kata penghubung waktu, at the time, seperti itu ya, penghubung waktunya. Kadang-kadang terdapat dialog langsung antar tokoh cerita ya, itu kadang itu ada beberapa dialognya. Oke, mungkin saya kasih contoh dari narrative text ini. Di sini ada contohnya ya. Two friends. Once upon a time, there were two close friends who were walking through the forest together. Jadi ini once upon a time ini yang kita maksud tadi, tahap-tahap pembuatan narrative textnya itu, ini dia udah masuk ya. Once upon a time, udah. There were two close friends who were walking through the forest together. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest. Mereka tahu sih kalau akan ada sesuatu yang bahaya yang terjadi di dalam hutan itu. Jadi mereka so they promised each other that they will always be together in any case of danger. Mereka itu berjanji satu sama lain bahwa mereka akan selalu bersama meskipun dalam bahaya ya. Tiba-tiba, suddenly they saw a large bear getting closer toward them. One of them climbed a nearby tree at once, but unfortunately the other one didn't know how to climb up the tree. Jadi saat mereka ketemu binatang buas ini, yang satunya menaiki gunung gitu, menaiki pohon untuk menyelamatkan diri, tapi yang satunya ini nggak bisa panjat pohon gitu ya. Jadi by his common sense, he lay down on the ground breathless and pretend to be a dead man. Jadi kasihan sekali ya, satunya meninggal. The bear came near the one who was lying on the ground. It smelled in his ears and slowly left the place because the bears don't want to touch the dead creatures. After that, the friend on the tree came down and asked his friend that was on the ground, "Friend, what did the bear whisper into your ears?" The other friend replied, "Just now the bear advised me not to believe a false friend." Duh, kasihan sekali ya. Jadi ini nggak mati temannya tadi itu, dia jatuh. Jadi dia bilang sama
temannya yang bisa panjat pohon itu tanya sama teman yang nggak bisa panjat pohon itu apa yang dibisikin sama itu. Terus dia bilang, dia menyarankan saya bahwa saya tidak boleh percaya kepada teman yang salah. Di sini ada ya, udah dijelaskan di sini ini adverb of time ya, ini once upon a time. Terus complicationnya, konfliknya di sini ada tadi, temannya yang satu tidak bisa panjat pohon, yang satu bisa panjat pohon, itu konfliknya ya. Terus solusinya ini siapa namanya itu, solusinya dia bangun terus yang reorientationnya ini si penulis yang True Friends ini dia menyarankan kepada kita untuk tidak mudah percaya kepada teman yang salah gitu ya. Ini moral dari storynya itu, seorang teman yang baik, teman sejati itu perlu adanya. Jadi teman yang sejati itu selalu ada dalam kehidupan kita ya, entah itu susah atau senang, dia akan selalu ada dalam hidup kita, dia akan selalu membantu kita. Tapi kita harus moral dari story ini, mungkin menurut pandangan saya, in my perception, kita harus benar-benar mengenal fake friends, teman palsu, dan teman sejati itu ya. Teman sejati itu akan selalu ada saat kita susah ataupun senang gitu. Mungkin itu aja penjelasan dari saya tentang narrative text. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Mungkin jika ada kesalahan dan kekurangan, saya sangat membutuhkan saran Anda untuk menyarankan kepada saya agar saya memperbaiki lagi cara mengajar saya, sehingga ketika saya menjadi guru, saya tidak bukannya saya mencerdaskan anak bangsa, melainkan membodohi anak bangsa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat malam.